Terus SMP aku ikutan teater juga. Terlepas gak ada bayangan buat ikutan main sinetron, tapi aku dari dulu suka bilang kayaknya aku bakal suatu saat bakal main di TV. Tapi itu cuma sebatas bercanda doang sih. Berarti Teteh tuh di sini tuh perannya sebagai copet. Iya. Jadi ke bawah-bawah ke sekarang. Sok copetnya. Kade ieu amankeun barudak, amankeun. Ganteng tapi miskin. Nasib buat boga pilihan gitu. Realistis lah. Teteh udah punya pasangan belum? Seriusan? Are you sure? Serius? Aku kalah sama dia. Pak, ini tag-nya habis maghrib. Iya. Udahlah, aku ngabuburit. Aku ngabuburit teh kayak jalan-jalan, cari-cari buat takjil gitu kan di lingkungan situ teh. Gak lama dari sana, sorry, tag-nya sekarang. Maksudnya gimana pak? Ya tag-nya sekarang. Dulu kan neko-neko, misalnya mau yang gini. Dari segi misalnya umur atau apa segala macam gitu. Tapi kalau sekarang lebih ke ya Allah, aku minta yang terbaik dan yang diridhoi. Karena kalau aku udah sering memilih, menurut aku ternyata bukan yang terbaik. Jadi aku minta dipilihin aja sama Allah, siapapun itu orangnya. Progres perjalanan aku nggak mudah, tapi alhamdulillah dibalik semua apapun ada hikmahnya. Iya, pasti. Oke teman-teman, karena ini bulan puasa, jadi kita juga harus tetap menjaga cairan di tubuh kita. Karena lagi bulan puasa, pasti kita akan menahan dari segala macam emosi, minuman, makanan yang masuk ke tubuh kita. Jadi idealnya kita tuh harus minum 8 gelas satu hari, 2 gelas pas lagi buka puasa, 4 gelas di malam hari, dan 2 gelas pas kita lagi sahur. Nah, jadi ini tuh produk asli ya dari Garut. MDL juga ada ukuran botol, galon, dan juga ukuran gelas. MDL 525 ini dari sumber mata air untuk sumber kehidupan. Oke, halo Teteh. Jadi kita udah ngobrol juga ya di belakang sempat tadi. Kalau nama kita tuh panggilannya sama Sasa. Tapi aku belum tahu nama asli Teteh siapa. Nama asli aku tuh Samina. Ya, namanya Samina. Tapi panggilannya Sasa. Jadi Sasa itu dari Sa-minanya, Iya. Sa-nya. Nggak tahu dari situ, nggak tahu dari siapa, pokoknya Sasa aja. Nggak penting matang jadi produk kayaknya. Teteh tuh berarti asli dari Garut? Enggak, aku tuh lahir tuh asli dari Tasik. Terus pindah ke sini tuh setelah aku lulus SMA. Jadi gede di Tasik, ngelanjutin karir di sini. Ya, kayak gitu. Kuliah juga di sini sih. Nah, aku ngelihat profil Teteh juga kan, aku sempat kepoin IG Teteh juga ya. Ternyata followersnya tuh tinggi. Tapi ya. setelah kepoin Instagram aku ada niat ngehujat gak? Kayaknya abis ini kita hujat ya. Terus abis aku lihat kan banyak gitu ya kan followersnya, pengikutnya, fansnya gitu. Enggak begitu. Banyak lah itulah. 19. Kalau nggak salah 19 ya? Salah. 19 juta. Cuma 3. Bisa dilihat. Oke, nanti kita lihat ya buat aslinya gimana. Nah, aku sebenarnya mau tahu dulu nih. Teteh itu kan sempat ikutan, udah emang pemain ya ini mah, udah pemain bola. Pemain badminton. apa nih, Bro? Pemain preman pensiun. Kalau nggak salah jadi Teh Dininya ya? Iya, tahu. Bener. Nah, aku tuh mau tanya, nih kita teh mulai karir dari ikut entertain itu emang dari dulunya ikut agensi atau gimana? Sebenarnya tuh kalau bisa dibilang ya, aku tuh memang dari SD juga suka ikutan teater. Aku suka ikutan lomba baca puisi. Aku suka ikutan kesenian. Kalau zaman dulu tuh aku tuh suka ikutan kesenian yang penampilannya tuh langsung. Pernah nggak? Belum ngalamin ya kayaknya kamu ya. Jadi kayak keseniannya tuh kayak drama teater itu langsung gitu loh. Kayak pohonnya tuh orang. Oh iya ya, aku pernah ikutan. Nah, itu tuh dulu tuh aku lagi SD, kebetulan ada teman sekolah aku masih ingat namanya Nofrijal. Papahnya tuh kepala sekolah di SMA Pasundan 2 Tasik. Aku suka dibawa ke situ. Lagi SD tuh aku suka dibawa ke SMA itu dan aku dilatih vokal, dilatih ini segala macam. Pada akhirnya aku suka dibawa ikutan. Kayak Samina ikutan ya nanti jadi anaknya gitu, jadi apa gitu. Itu dari SD aku kayak gitu. Terus SMP aku ikutan teater juga.
terlepas gak ada bayangan buat ikutan main sinetron, tapi aku dari dulu suka bilang kayaknya aku bakal suatu saat bakal main di TV. Tapi itu cuma sebatas bercanda doang sih. SMA aku nggak ikutan kesenian lagi karena terbawa arus. Hah, arus apa nih bro? Hey, kira-kira SMA arus apa? Belok kanan kiri gitu. Ya bisa. Habis dari sana tuh, tapi selepas dari itu tuh memang aku suka berkegiatan di bidang kesenian gitu loh. Kayak gitu, kayak SD apa SMP aku ikutan paduan suara. Pokoknya di bidang kayak gitu-gitulah. Nah, after itu pas pindah ke sini tuh inget banget karena aku kenal juga sama Mimin dari awal, udah lama lah aku kenal sama dia. Pertamanya tuh kayak diajakin casting buat film Intan. Dulu tuh lagi ulang tahun Garut. Terus udah kayak gitu, aku ikutan casting, aku keterima, maksudnya kepilih gitu. Terus aku ikutan syuting. Dari situlah aku berbaur sama orang-orang di Garut. Alhamdulillahnya jadi banyak yang kenal gitu, banyak pengalaman dan lain-lain. Dari situ aku punya sahabat tuh, Delisa, Adon, Dado, Ejeb tuh dari situ. Itu tuh 2017 atau dari beberapa aku lupa. After itu aku tuh nah teman-teman aku tuh pada ikutan Preman Passion kan udah sejak lama. Maksudnya PP4, PP3 atau PP4 aku lupa. Delisa sahabat aku, Adon dan lain itu udah pada main di sana. Tapi aku nggak ada selintas di pikiran aku buat ikutan sebenarnya. Sebenarnya kalau aku mau ikutan tuh bisa aja gitu. Kayak bilang mau dong gitu. Bisa kan? Banyak kan kayak misalnya yang apalagi sahabat dong gitu. Kalau misalnya kita mau tinggal minta. Kayak siapa tahu ada. Aku tuh gak pernah. Kalau misalnya mereka libur syuting ketemu sama aku, kayak kita ngopi bareng, tapi nggak ada pembahasan kalau aku pengen syuting, nggak ada. Aku cuma nanya gimana pengalamannya gitu, gimana seru nggak seru gitu kan, gini-gini cerita gitu. Sampai ada di momen dimana teman-teman mereka tuh, ini cerita aku ke PP ya. Terus ada di momen dimana anak-anak PP tuh pada liburan ke Garut. Aku tuh nggak tahu kalau misalnya kayak aku nggak tahu sebelumnya Om Aris itu siapa dan lain-lain tuh aku nggak tahu. Pada saat itu aku lagi ngopi di suatu tempat, terus teman aku Delisa itu bilang kayak Sa nitipin dulu ya, Delisa mau ke klinik kecantikan dulu gitu. Ya karena aku polos kan, aku orangnya agak-agak ya, sumpah kelihatan sih agak-agak gitu. Jadi karena apa ya, maksudnya aku kira tuh nitip tuh ya orang-orang biasa gitu. Pas dateng set. Tapi ya udahlah ya, maksud aku nggak yang aku memikirkan oh ini tuh bakal nggak, kayak aku bercandain aja gitu. Kalau sekarang tuh aku baru tahu itu tuh Om Aris, Mas Bon, Aari itu tuh pak ininya banget di PP lah gitu, suhu-suhunya ya gitu. Aku yang kayak duduk Om sini Om gitu, kita main gaple. Aku kan suka main gaple ya, main gaple gitu. Dari sana bercanda-bercanda, aku masih belum tahu mereka siapa, cuman aku taunya mereka rekan ya Delisa gitu. After itu pada nginep tuh di suatu tempat di daerah Cipanas. Aku disuruh ke sana. Kayak Sa lanjut mainnya di sana. Aku bilang gak mau Del. Aku panggilnya Ica lah. Cak gak mau Cak malu. Gak apa-apa ayo cina. Gak mau malu. Ih hayu cina. Ya udahlah. Main ke sana tuh. Mainlah aku sampai maghrib, aku pulang. Tapi itu belum join ke PP-nya. Belum, itu aku di situ main gaple doang. Aku ikut ke tempat mereka nginap, terus beberapa pemain PP tuh pada datang dan aku kayak ya udah cuma bengong-bengong doang gitu. Beres dari sana aku pulang, aku nanya, Cak, bapak-bapak yang tadi teh siapa? Maksud aku teh kocak gitu. Maksud aku teh asal sefrekuensinya. Terus dia tuh kayak kalau neteli, tahu nggak kalau neteli teh jika anu dendam gitu masalah gaple teh, kayak sampai geleng-geleng main teh. Karena aku mah gitu ya, jadi suka memancing emosi. lawan bicaraku tuh aku suka pancing emosinya. terus kayak udah gitu, bayangin aja aku dari tempat kopi disuruh ikut buat main gaple. Berarti kan dia emosi dong karena perlakuan aku mungkin keterusan ya. Pas dari sana aku bilang kayak, Cak itu tuh siapa? Sasa, itu tuh sutradarana. Asli aku bilang. Gimana tuh aku dengan bahasa aku yang kayak gini gitu ya. Baiklah ada happy channel dia aja juga. Oh ya udah tuh hari happy mah. Udah aku lupain kejadian kemarin, gak ada harapan apapun. Bener-bener gak ada harapan apapun. Jarak beberapa kalau nggak salah seminggu aku lupa.
Delisa kontak aku, Sa, coba bikin video, lagi butuh peran. Terus aku bilang gak mau. Nah, nggak mau. Gak tahu. Berarti itu pas teteh usia berapa tahun? 2020 aku berapa tahun ya? 2020 berapa sih, No? Gi? 2020 aku berapa tahun? 17 tahun. Segitulah ya. Pokoknya itu 2020 awal. Aku inget banget posisi aku habis hujan-hujanan, rambut aku basah. Aku lagi diam di pinggir, ada salah satu tempat kopi. Aku tuh diam kepecetan hujan karena lagi ngiuhan. Lagi gini ya aku teh. Kepecetan hujan bahkan. Terus ada dari Delisa kan. Aku bilang gak mau, Ca. Terus aku ini posisinya juga lagi pada basah gitu. Gak mungkin aku bikin video. Gak apa-apa, Sa, buat aja, Cina. Terus kebetulan di coffee shop tersebut tuh teman-teman aku doang. Kerjanya teman aku dan lain-lain teman aku. Mereka nggak support, kayak bikin Cina gitu. Lebar. Terus ngapain? Orang bikin apa gitu? Bebas apa aja. Sok pokoknya kirimin ke Ica, mudah-mudahan rezekinya gitu. Nggak ada hal-hal yang unsur nitip-nitip gitu, gak ada. Ya kalau salah kan ordal ya, Bro. Ordal ya. Gak ordal gak hidup, Cina. Nah, pokoknya kalau nggak ada ordal nggak mudah. itu bercanda ya. Terus udah gitu aku bikin tuh videonya lagi pada basah. Aku pinjam headset Apple. Ini Apple pasti kalau saya ngeliat pasti bakal inget dia. Sa, pakai headset orang, Cina. Oh siap, karena kan noise kalau misalnya nggak pakai headset ya. Terus aku buatnya tuh di dalam coffee shop tersebut. Aku giniin doang. Terus aku kayak ngomong, biar kan aku suka acting, aku suka ngomong sendiri. Emang dari kecil ya. Emang suka gitu. Aku ngomong, aku gini. Iya, ngomong sendiri, bagaimana gitu. Terus aku kayak, adalah kirimin. Aku sempat jadinya kepo kan. Siapa aja nih yang udah bikin video casting gitu kan. Aku kepoin Instagramnya. Setelah aku kirimin video itu, wih orang-orang mah seniat itu. Ya udahlah, bukan hopeless tapi lebih ke ya udahlah yang penting aku ngejabanin apa yang Ica suruh gitu. Besokan paginya tuh, pagi apa sore aku lupa. Besokan paginya tuh tiba-tiba ada yang telepon aku. Delisa juga belum ngabarin aku, cuman ada yang nelfon ke aku. Ternyata dia bilang, kamu katanya bisa nggak kalau besok pagi atau hari ini malam ke Bandung? Wah, untuk apa? Aku bilang gitu. Ya untuk ini gitu. Aku bilang aku nggak bisa kalau hari ini, tapi kalau besok pagi insya Allah aku bisa. Oh gitu ya, nggak bisa ya diusahain hari ini? Nggak bisa, aku bilang harus bisanya besok pagi. Oh ya udah, nggak apa-apa, besok pagi ke sana. Ya dari sana langsung dikasih naskah dan take. Langsung, nggak abang-abang, nggak ada apa-apa, nggak ada ngobrol apapun. Nggak ada. Set. Aku langsung dikasih wardrobe, baju dan lain-lain, langsung dibawa ke lokasi, langsung Tag. Itu benar-benar pengalaman aku yang paling, aku aja itu salahnya 19 kali. Itu bener. Tapi berarti teteh lewat casting ya? Lewat casting. Lewat casting online. Casting online. Kayak gitu sih ceritanya. Nggak yang di sengaja aku gitu. Nah, tapi dari orang tua disupport. Alhamdulillah disupport, tapi gitu tuh ya. Karena kan ada beberapa keluarga ya yang kayak aku kan pendidikan background keluarga aku kan dari pendidikan. Nah pasti itu aku juga sempat join dunia perfilman entertain kayak gitu. Kalau aku awalnya dari model. Tapi kan memang cantik sih. Terus aku dari model dari kecil gitu, sempat ikut agensi. Kalau film kayak gitu tuh mulainya dari hadiah-hadiah gitu kan. Kalau juara 1 dapat berapa puluh juta, dapat free-nya apa. Karena harus homeschooling, waktu itu kan SD sampai SMP aku ikut-ikutan. Karena homeschooling kamu gak dibolehin. Jadinya udah stop aja gitu. Tapi berarti terakhir kali di dunia entertain itu kapan? SMP itu terakhir. Tapi kalau misalkan lanjut model perlombaan kayak gitu, SMP sama SMA udah. Kuliah enggak lagi. Sama sekali. Tapi dalam hati masih mau sih ya, karena kayak mimpi terpendam gitu loh, ngerti gak sih? Kita coba dinegosiasi sama orang tua. Negosiasi lah, nggak apa-apa. Oke teman-teman, karena ini bulan puasa, jadi kita juga harus tetap menjaga cairan di tubuh kita. Karena lagi bulan puasa, pasti kita akan menahan dari segala macam emosi, minuman, makanan yang masuk ke tubuh kita. Jadi idealnya kita tuh harus minum 8 gelas satu hari, 2 gelas pas lagi buka puasa, 4 gelas di malam hari, dan 2 gelas pas kita lagi sahur. Nah, jadi ini tuh produk asli ya dari Garut.
MDL juga ada ukuran botol, galon, dan juga ukuran gelas. MDL 525 ini dari sumber mata air untuk sumber kehidupan. Nah, masalah ngomongin pendidikan ya, aku karena Teteh juga kan keluarganya kita sempat ngomong kan kalau Teteh tuh dari kesehatan ya. Bener banget coba itu. Berlawanan aku tuh sebenarnya sama keluarga. Berontak juga. Lebih ke berusaha menegosiasi dan menjelaskan. Akhirnya approve. Tapi gimana nih? Pasti ini juga kan kita tuh bakal ditonton sama berbagai kalangan usia ya. Nah, gimana cara Teteh buat ngebagi waktu antara dunia entertain, hobi, sama pendidikan gitu? Karena kan pendidikan juga tidak mungkin untuk dilepas. Teteh kan sampai kuliah pun manajemen ya kalau nggak salah. Nah itu juga manajemen, jadi ke dunia entertain tuh gimana ceritanya gitu? Jadi emang kalau misalnya cara ngebagi waktunya, karena memang aku kalau kuliah tuh ngambil kelas karyawan, jadi udah terbiasa aku bekerja sambil kuliah. Terus tapi memang kalau misalnya keluarga aku itu selalu menjuruskan aku ke dunia kesehatan atau dunia pekerjaan yang literally dinas misalnya kayak gitu dari dulu lah. Cuman aku memilih, gak tahu kenapa ya, aku gak bisa bukan gak bisa ya Bu, punten gitu, bukan gak bisa tapi lebih ke aku tahu basic diri aku seperti apa, daripada nanti akunya gak bener, aku memilih untuk ya sesuai dengan apa yang aku ngalir aja gitu. Nah di manajemen itu, karena dulu tuh aku tuh passionnya tuh aku tuh kalau kuliah tuh dulu tuh pengennya tuh di hubungan internasional, kalau nggak di komunikasi, sama di pokoknya tuh di pariwisata gitu loh. Cuma itu harus di luar kota, dan ibu aku itu nggak ngizinin aku untuk di luar kota, atau lebih ke udahlah tinggal sama ibu aja gitu. Dan akhirnya tadinya mau didaftarin ke kesehatan seperti biasa, aku lebih bilang kayak ya udah aku mau di Garut tapi manajemen. Akhirnya daftarin di sana. Berjalannya waktu, karena aku juga nggak punya teman di Garut, nggak punya siapa-siapa di Garut, akhirnya aku kelas karyawan sambil kerja. Karena aku biar balance lah ya, biar sosialisasinya tuh ada gitu, biar ketemu orang, bukan di kampus doang. After itu selebihnya pas ada di entertain dan hobi dan lain-lain, itu memang aku pas lagi skripsian aku skip. Jadi aku terus uang tunggu. Itu aku sampai 2 tahun kali ya uang tunggu. Pokoknya itu aku bisa lulus kuliah itu karena dosen-dosen dan semua staf yang ada di kampus aku tuh baik sekali. Mereka mengingatkan aku, Sa, ini pada di DOA atau pada di masih halus ya. Wah, siapa Abi kadinya ayeuna gitu. Nah, itu tuh aku karena emang enggak ngambil cuti atau apa ya. Karena udah matkul udah selesai. Aku lagi skripsian juga, cuman karena aku kemarin waktu itu lagi skripsian aku harus ngerjain beberapa kerjaan, makanya aku enggak fokus ke situ. Tapi aku selalu komunikasi dengan pembimbing, dengan staff-staff yang ada di sana. Aku bilang aku lagi kayak gini. Dan alhamdulillahnya tuh di tahun ini kali ya? Enggak, tahun kemarin 2023 itu aku baru wisuda. Ya, baru wisuda tahun kemarin. Ya, setelah 7 tahun aku baru. Mantap. Alhamdulillah. Tapi keren loh, maksudnya bisa nyeimbangin waktu antara karir sama pendidikan, karena susah banget kan. Karena kayak apa sih, gak semua orang tuh bisa gitu kan. Pendidikan juga harus punya kefokusan yang sendiri gitu kan. Apalagi kuliah tuh kan saingannya banyak banget. Apalagi dunia kerja itu lebih banyak banget. Tapi keren banget sih menurut aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Teteh itu awal mulai karirnya itu dari preman pensiun itu? Kalau di entertain, ya di situ. Kalau sekarang ada lagi nggak project selanjutnya? Kebetulan kalau detik ini banget tuh aku lagi nggak ada ya. Lebih ke, jadi gimana ya? Aku waktu dari PP masih ada syuting. Aku sempat di Jakarta setahun. Aku sempat ikut-ikut yang lain. Tapi ya mungkin karena ada beberapa hal yang memang aku harus balik lagi ke sini. Selebihnya sih aku selalu gitu dalam hati, ketika misalnya urusan aku di Garut, beberapa kerjaan aku di Garut itu bisa udah bisa aku tinggalin gitu, udah bisa aku ya udahlah aku mau menuju lagi, aku tuh pengen banget gitu. Karena itu tuh, karena kalau syuting itu menurut aku tuh sesuatu hal kerja yang bikin happy gitu. Happy sekali kalau menurut aku ya. Jadi aku tuh kalau misalnya memang mungkin mudah-mudahan Allah nggak dengar, kalau misalnya ada jalannya atau ada rezekinya, aku nggak maksa. Tapi kalau misalnya ada,
bisa aja aku ngelanjutin itu. Tapi Iya. kalaupun enggak apa-apa. Aku ya pokoknya tetap on the track aja Oke. gitu. Kalau waktu itu yang Teteh Pepe itu preman pensiun yang keberapa? Kelima. Yang kelima. Masuknya berarti dia dari berapa episode totalnya? Aku teh lupa pokoknya aku teh lupa aku masuk di episode berapa, tapi alhamdulillah aku sampai beres tuh. Oh. Itu tuh waktu itu tuh Angels. Pokoknya tuh ada kalau di PP5 itu copetnya itu dibilang itu Angels. Hai Angels gitu kalau kata bos Saeb ya. Hai Angels. Itu aku bener-bener kayak seru sih, sumpah. Itu seru banget. Aku 6 bulan apa ya itu teh di Bandung teh. Karena bener-bener standby di sana gitu. Itu seru, pengalaman yang sangat seru sekali. Iya. Oh, ini waktu Teteh Iya. di PP itu ya. 2, 3, hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Berarti Teteh tuh di sini tuh perannya sebagai copet. Iya. Jadi ke bawah-bawah ke sekarang. Sok copetnya. Kade ieu amankeun barudak, amankeun. Kade. Wih, kamera ieu bisa dibegal ya. Kalau sekarang mah jepet frontal. Oh iya. Kalau itu kan sembunyi ya. Masalah lebih ke frontal sih. To the Langsung point. budut ya. Yes. Oh, gitu. Itu tuh berarti siapa aja? Regina, terus ada Sizi bertiga, aku Regina Z. Iya. Berarti ketuanya tuh yang bapak-bapak itu, Ya, yang itu cowok. Bos Saeb. Oh. Si Bos Saeb. Suka nonton enggak? Suka aku, tapi nontonnya tuh emang nggak sesuai episode gini. Jadi kalau ada Dari PP berapa kamu nonton? siapa berapa ya, aku nggak tahu kalau PP-nya PP berapa. Tapi suka ya? Suka, seru sih, dikasih sumpah, sangat-sangat menghibur ya. Asli. Teh nyinggung lagi soal tadi ya, preman pensiun, terus kita udah tayangin juga Teteh kayak gitu sangat mendalami perannya. Nah itu pernah nggak, kan banyak tuh pasti Teteh banyak fansnya atau lagi jalan tapi gimana suka disangka copet, seorang Teteh pada ngehindar, itu pernah nggak? Gini sih, karena gini ya, kalau aku sih kalau di angkot biasanya tuh kayak ada yang auto, misalnya yang spontan gini, mang syuting ya. Terus ibu-ibunya teh misalnya teh ada yang asli beneran penumpang gitu, tapi jarang itu terjadi sebenarnya. Tapi biasanya di briefing dulu, harus gini gitu. Tapi ada beberapa part ketika ngetem beneran kan, si angkotnya ngetem beneran ya seperti biasanya gitu. Orang-orang tuh pas copet kan harus kenceng ya. Iya. Copet gitu kan. Terus kayak ada yang sampai ngelirik, yang bener-bener sampai mau action gitu. Ya sempet ada, tapi kan nggak yang sampai gimana nggak ada. Karena udah tahu itu pasti lagi pada syuting. Kalau di real life, misalkan lagi nggak syuting nih, misalkan lagi pulang kuliah atau pulang kerja, pulang dari mana, tiba-tiba banyak yang nonton, itu si Dini copet, pernah nggak gitu? Kalau awal-awal sih ada. Tapi aku tuh orang yang tipikal yang Diharayan deui. Gak usah, tipikal yang bukan nggak bisa ya. Tapi kalau sekarang aku udah mulai membiasakan ya. Kalau awal tuh aku nggak bisa digituin. Misalnya, main band ini ya, tak aku mah nggak bisa. Tenarimanya. Bisa kayak, udahlah itu pengalaman aku aja, gak usah digitu-gituin. Tapi pernah nggak Teh cinlok? Aduh. Gimana ya? Aduh. Yang konten pernah ayah weh. Enggak sih, enggak cilok. Ayolah. Enggak cilok lah. Nah, harus nonton ke sini. Enggak lah, enggak cilok. Ada pastilah, pernah ngerasain gak sih cinlok? Cilok. Gak ada. Oke, berarti pertama mulai karir di TV itu preman pensiun gitu. Sebenarnya sebelumnya juga pernah aku kayak di Trans 7, kayak jejak-jejak gitu aku pernah. Aku pernah nge-review kulit yang tahu di Sudirman. Itu di Sudirman itu pernah ada channel Trans 7, aku lupa nama itunya apa. Aku tuh di situ tuh kayak masak kulit. Aku ngenalin kerajinan di Garut apa. Oke. Aku di bawah itu waktu itu sama, malahan aku sama Leslie waktu itu, ada Leslie di sini. Aku sama itu awal aku benar-benar. Terus aku pernah kayak ikutan beberapa channel gitu doang. Tapi yang di Garut. Yang misalkan si itunya ke Garut, aku bagian hostnya, atau misalkan aku sebagian dari petunjuknya gitu. Pernah. Oke. Kalau misalkan Teteh syuting nih keluar, waktu itu kan pasti Teteh di Garut kan, rumah di Garut, syutingnya di luar kota Garut, itu dikasih mes apa gimana? Ya,
Kalau yang di luar kota tuh alhamdulillahnya tuh dikasih mes. Baik banget ya. Baik ya. Difasilitasi, Jarang-jarang itu terjadi. Iya, itu dikasih difasilitasi. Berarti sekarang Teteh tuh sebagai artis dan juga influencer. Masya Allah. Influencer yang artisnya itu Artis artis. Madian Sastro, bro. Bukan. Ya gitu teh. Oke, aku mau nanya, aku kan sempet tadi kepo buat IG Teteh ya. Nah, aku tuh kadang suka ngeliat orang-orang tuh, nih orang tuh lagi ngejual apa ya? Gitu, bukan ngejual apapun ya, maksudnya kan pasti kita juga ada brandingnya, ada target marketnya. Kalau Teteh sendiri tuh target marketnya ke arah apa gitu? Sebenarnya kalau bisa dilihat di bio aku tuh blogger. Apa personal? Coba kau liatin bio aku tuh apa sih? Padahal lu sorangannya ieu teh. Lupa sih ya. Bentar. Personal blog. Jadi sebenarnya tuh aku itu kalau karena emang ada banyak lah dulu tuh banyak yang selalu ngingetin aku mumpung lagi rame buat gitu. Cuman aku itu karena emang nambah followersnya ngedadak, paham gak sih? Jadi sebelum ikut PP tuh udah ada di IG apa belum? Followers aku tuh cuma 3.000 sebelum join PP. Iya. 3.000 atau 2.000 aku teh lupa. Terus naik gitu. Jadi agak-agak pokoknya aku sempet pengen tutup akun deh. Gak tahu. Pokoknya aku sempet pengen tutup akun. Biasa namanya kalau cewek tutup akun sok galau. Enggak ada. Bawa yang cinlok ya. Jadi karena pertumbuhan waktu itu tuh lagi rame-ramenya, lagi tayang-tayangnya si PPT, lagi banyak yang komen, lagi banyak yang ini. Terus aku dituntut kayak harus posting. Capek lah ya. Nah, aku teh kayak belum siap dengan itu. Aku Takut pengen kan? tutup akun. Sampai tutup akun weh. Ayahnya artis nu capek gara-gara dituntut. Gitu sih ya, karena aku tuh belum tahu gitu sih. Tapi pas kesini akhirnya aku bingung mau dibuat kemana, mau dibuat konten apa segala macam. Tapi pada akhirnya aku buat aja senyaman mungkin. Aku buat si Instagram aku itu senyamannya aku, dailynya aku. Tapi yang jelas aku pengen bermanfaat. Udah. Mau itu misalnya mau itu tentang apapun gitu ya. Kayak misalnya aku selalu pengen posting sesuatu hal yang entah itu dari apapunnya, aku pengen bermanfaat aja. Udah, itu aja. Gak lebih, gak ada mau ngejual ini mau sengaja diginiin, gak ada. Oke, berarti buat target marketnya itu untuk siapapun ya kan. Ada juga yang dibatasi kalau misalkan emang kayak jajanan Garut tuh kan dia emang fokus ke makanan, ada passion sama beauty. Berarti kalau Teteh mah apapun ya, yang penting bermanfaat. Iya gitu. Tapi sempat sih mau dibuat fashion ya. Karena aku suka. Itu juga berdasarkan suka, bukan berdasarkan tuntutan. Tapi karena ada beberapa kendala belum konsisten. Tapi mudah-mudahan bisa konsisten itu di baju tuh aku suka soalnya. Iya benar, emang cantik sih ya. Masya Allah. Dia bilang cantik sama yang lebih cantik. 13. Gampil. Aku tuh lagi suka explore Nah tuh udah aja itu. Ya, ngalir aja lah ya. Bener. Berarti manfaatin reels juga. Iya, reels. Aku selalu posting promosi juga di reels. Tuh, bagus banget ih. Enggak, Teh. Feeds-nya Teh. Tuh kan Teh, aku mah sangat gak gimana-gimana feeds-nya juga. Nih pas puasa Teteh ada enggak sih hal lucu yang dilakuin pas kecil lagi puasa? Pas kecil lagi puasa, aku main bola. Karena nenek aku ngejar-ngejar aku di lapang bola. Oh, jadi lucunya Teh di udah kunini gitu. Sampai gini, cewek-cewek main bola gitu. Main bola, bener-bener main bola sama cowok. Lagi puasa. Tapi tamat. Enggak. pulang ke rumah naik ke atas. Kan ada saudara aku namanya Ramdan. Itu pokoknya kalau gak nurut sama aku, gede itu masalah. Di bawah Teteh. Di bawah aku, anaknya tante aku gitu. Biasalah kalau lagi kecil, aku kan emang agak-agak ya, maksudnya emang kayak gini gitu. Tapi Teteh tomboy gak sih dulunya? Tomboy. Maksudnya tomboynya tapi gak yang tomboy too much gitu ya. Maksudnya karena kelakuannya aja gitu, ke bawah arus lah. Lingkungan itu beneran loh. Karena lingkungan aku di sana itu waktu itu tuh emang pada gitu. Aku ke bawah. Terus udah main bola itu ada si Ramdan saudaraku.
cabut ke atas gitu kan. Udah ngerti lah ada kodenya gitu. Di atasnya udah sedia botol air besar yang jadi kalau kita haus tinggal diminum aja karena kan kalau di lantai bawah kan ada keluarga. Iya, Kalau di atas itu kayak kalau sepi bisa kelihatan gitu minum. Itu lucu sih buat aku karena pas selalu dibahas sama keluarga teh, pas udahnya teh, tuh si Ade nggak puasa, enggak aku puasa gitu. Itu lucu sih, itu lucu. Tapi kan nenek juga paham orang udah olahraga, masih jaga ngaku. Itu pas kecil pisan, berarti pas lagi tomboy-tomboynya. Lagi tomboy-tomboynya itu. Tapi teteh pernah nggak lagi lagi karir tapi pas lagi bulan puasa? Oh pernah. Itu tahun kemarin. Tahun 2000 berapa? Tahun kemarin 2000 berapa? 23. Ya, 23 22 aku lupa 23 apa? Oh 22 deh. 22. Tapi 23 juga masih. Bulan puasa aku di Jakarta. 2022 sama 2023 aku di Jakarta. Gitu. Tapi pernah teteh godit pas ke main gitu. Karena emang seharusnya. Oh iya sih emang kerja ya. Kayak mau gimana lagi? Sempat itu emang godaan sendiri atau godaan setan? Itu sebenarnya gini ya, aku kan suka bilang kayak hari ini kalau ke schedule gitu ya, suka nanya kayak hari ini take-nya bakal after maghrib atau siang. Kalau after maghrib mau puasa. Misalnya gini, ada satu momen aku inget banget, aku udah puasa nih di lokasi itu udah jam 5 apa jam setengah 5 lupa. Aku nanya kayak aku bilangnya waktu itu adalah pokoknya bilangnya aduh aku lupa, anggap aja Pak gitu ya. Pak ini take-nya habis maghrib. Iya. Udahlah aku ngabuburit. Aku ngabuburit teh kayak jalan-jalan cari-cari buat takjil gitu kan di lingkungan situ teh. Gak lama dari sana, sorry take-nya sekarang. Maksudnya gimana Pak? Ya take-nya sekarang soalnya kliennya minta. Jadi matahari masih ada. Pokoknya si background mataharian tuh pengen ke bawah. Sedangkan kalau maghrib kan itu gelap ya. Udah mataharinya udah terbenam. Itu aku batal jam 5. Dalam hati ya udahlah. Sempet aku negosiasi, tolong dong gitu bilang dulu. Atau diambilnya besok. Sayang banget ini udah jam 5. Gak bisa. Kliennya minta pas kamu lagi take itu matahari itu tuh terbawa. So aku bilang ya udahlah, batal aku di situ. Tapi teteh selama karir ya, karena dunia entertain semua, pasti kan kita tuh teteh tuh kan gak selamanya di Garut kan. Bahkan kebanyakan tuh di luar kota Garut itu tuh diantar atau sendiri mandiri dari kecil. Aku itu sendiri kemana-mana. Naik umum, naik travel. Bahkan kesini Tasik Bandung juga aku sukanya naik travel atau naik sendiri. Bawa tentengan sendiri. Itu tuh berarti masih dari umur berapa mulai semuanya sendiri? Karena udah biasa sendiri. Jadi kan aku tinggal sama background aku udah terbiasa sendiri sih. Udah terbiasa apa-apa sendiri, nggak dibuat ribet gitu. Selagi bisa sendiri ya udah gitu. Tapi bagus sih, maksudnya jadi kayak bener Wonder Woman-nya teh beneran gitu. Amin ya Allah. Tapi tetap udah nggak semudah itu ya. Tetap hati realitanya mah aku tuh sering nangis gitu, cengeng gitu. Sering ngeluh. Tapi dibalik itu semua ya aku jalanin udah wajar ya, ngeluh wajar. Betul. Nangis wajar. Tapi kalau yang tahu-tahu aku, kalau ada orang yang tahu aku sebenarnya kayak apa, banyak orang yang bilang kamu tuh gini, kamu tuh hebat banget gini. Tapi dibalik itu semua tuh nggak gitu juga kok. Aku tuh manusia gitu. Cewek tuh emang posisinya tuh rapuh, lemah. Setuju. Itu tuh cewek, sekuat-kuatnya dia tuh nggak gitu. Semandiri-mandirinya pun pasti tetap pengen ditemenin. Tapi apa namanya tuh, keadaan yang memaksa dia supaya nggak kayak gitu. Tapi aku yakin tuh pasti gitu semua cewek tuh kayak gitu. Karena emang udah dari kodratnya udah lemah gitu. Kodratnya udah lemah. Kayak gitu. Karena teteh lagi nunggu juga ya, maksudnya udah PP kan karir pertama teteh. Terus aku kepo banget nih, biasanya atau teteh tuh ada bisnis juga nggak yang lagi sekarang dijalanin? Alhamdulillah ada beberapa, maksudnya tuh bukan beberapa ya, ada sih yang lagi aku garain, yang lagi aku usahain juga, yang alhamdulillahnya tuh sedikit-sedikit aku apa tuh ya, step by step lagi. Ada alhamdulillah. Di bidang fashion beauty, di bidang online. Fokusnya ke
Kayak jualan lagi sih di online. Oke. Kayak jualan di online. Tapi sekarang aku kan kalau misalnya kemarin-kemarin jualan di online, sekarang aku lagi pengen launching satu produk. Mudah-mudahan, karena itu udah lama banget ya. Spila tuh. Udah lama. Udah lama banget, aku juga itu udah on progress-nya tuh udah lama. Tapi emang niat dari awalnya slow but sure teh pelan-pelan. Oke. Tapi malah kelamaan. Tapi ya mudah-mudahan aku mau jadi rilis. Ya nanti aja lah. Oke, berarti deket-deket ini rencananya mau ada bisnis baru itu ya? Ya. Nah, kalau berarti Teteh itu bener-bener pengalamannya udah banyak banget ya, udah mandiri, cantik, Alhamdulillah. entertain digaskeun, pendidikan digaskeun, bisnis oge digaskeun nih. Kalau dibandingin Teteh mending milih bisnis atau entertain? Aku mah dua-duanya. 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 Kalau lebih milih satu, mending mana? Dua-duanya. Karena emang kok aku tuh ngerjain, misalkan aku memang sih harus fokus ya. Iya. Emang iya ya. Iya Enggak sih. juga sih. tapi harus ada beberapa waktu yang emang kita tuh lebih konsen ke satu. Ya sih. Ya sih. Aku tuh makanya kenapa aku bilang kalau misalnya urusan aku di sini udah bisa dihandle, udah bisa aku lepas. Aku masih kayak gini deh. Contohnya aku tetap ngerjain bisnis aku ngusahain itu. Tapi setiap ada pekerjaan di bidang entertain kayak gini atau review, aku nggak pernah tolak. Iya. Itu sebagian dari bentuk bahwa aku menyukai hal-hal tersebut dan aku nggak ngerasa capek karena aku happy. Iya. Yang penting itu. Tapi kalau kadang kalau di Yang penting usaha, halalnya. kalau di usaha itu aku ada jenuh. Oh. Kadang ya, kayak kalau usaha kan rutinitasnya teh begitu. Kalau entertain kan butuh ketemu banyak orang, Iya. ketemu orang Ruang baru lingkupnya pun luas. Jadi yang buat aku happy-nya nge-charge-nya tuh di situ, tapi aku selalu berusaha untuk concern di bisnis aku. Oke, nih nanti ya kalau udah launching boleh banget kita di Garut Update ya. Oh jelas. Kalau Garut Update tidak meng-up. Ini Teteh, aku ada pertanyaan cepet ya buat Teteh. Dikit aja sih. Banget ini gak? mah. Banget ini mah. Oke. Sadar tiga kudu langsung dijawab. Nih, sebelum aku umurnya itu aku pengen tahu dulu deh, Teteh udah punya pasangan belum? Belum. Nih atau sok spill coba nih barangkali ada jodoh lagi nonton. Tolong. Kriteria pendamping Teteh mau kayak gimana? Kriteria ya. Kalau kriteria tuh sebagai sama kayak keinginan nggak sih? Atau gimana sih? Sama bisa Ya. jadi. Harapan nggak sih? Harapan ya. Ya mudah-mudahan teh ya jodoh aku teh yang soleh, yang bisa angkat harkat derajat keluarga aku, yang sayang sama keluarga aku, yang bisa menerima aku, yang royal, terusan yang satu frekuensi. Karena aku hobi olahraga, aku hobi explore. Berarti Teteh bentar aku cut dulu. Lagi suka olahraga apa sekarang berarti? Dari dulu, dari SD juga aku udah Ditekuninnya suka apa? olahraga. Badminton atau apa? SD aku bimbel renang sama badminton. Oke. SMP aku basket, taekwondo. SMA aku mulai ke fitness, mulai ke senam aerobik. Aku dari SMA tuh udah senam di Makarios. Terus lari, SMA udah mulai lari. Aku ikutan stand runners. Terus pas kuliah masih tetap aku suka olahraga. Jadi meskipun gak konsisten, tapi memang suka olahraga. Nah sekarang kebetulan udah beberapa bulan ini aku masih terus olahraga. Meskipun nggak yang selalu itu gitu, tapi dalam seminggu sekarang lebih banyak lah. Misalkan dari seminggu tuh nggak mungkin enggak, pasti bakal lagi. Kalau dulu kan sebulan olahraga, sebulan enggak, sebulan lagi olahraga. Kalau sekarang tuh alhamdulillah kayak apa ya, kayak gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah beberapa bulan ini rutin lagi. Oke. Berarti kriterianya segitu? Ya itu terus apalagi ya yang jelas tuh ya gitulah. Kade ada ini enggak spesifik kerjaan bisik maunya halodeck gitu. Halodeck kacang hijau, kacang beureum geuningan. Takut. Aku tuh sekarang gini ya. Mungkin karena aku sudah mengalami beberapa fase di bidang hubungan ya. Jadi kalau sekarang tuh aku cuma minta sama Allah itu, kalau ngedoa ya, bukan so suci atau bukan apa, kan wajar kalau ngedoa. Wajib lah itu ya, Wajib ya. karena kita nggak punya apa-apa. Aku tuh kalau ngedoa sama Allah tuh kayak minta, dulu kan neko-neko, misalnya mau yang gini. Dari segi
misalnya umur atau apa segala macam gitu. Tapi kalau sekarang lebih ke ya Allah, aku minta yang terbaik dan yang diridhoi. Karena kalau aku udah sering memilih, menurut aku ternyata bukan yang terbaik. Jadi aku minta dipilihin aja sama Allah, siapapun itu orangnya. Yang penting yang tadi aku bilang ada. Tentunya tanggung jawab ya teh. Tanggung jawab pasti. Nah ini ya buat yang nonton bisa masuk kriterianya, berarti tidak menutup menutup kemungkinannya. Kacang hijau bubur bareng ge teu naon. Tapi lebih enak bubur barem deh sih. Beras merah kan? Bubur kacang hijau atau bubur barem? Kayaknya kaos tadi. Oh, tapi udah punya pasangan belum? Seriusan? Are you sure? Serius? Aku kalah sama dia. Gimana udah mulai keseriusan? Aku dari SMA. Apanya? Pacarannya. Tapi kitunya putus nyambung teh. Tapi mau. Teteh dari kapan? Terakhir hubungan aja lah, sok terakhir hubungan. Aku mau. Ini sih aku. Nggak ada, udah lama kali aku gak berhubungan maksudnya. Hubungan naon ya? Nikah. Ramadan astagfirullahaladzim. Aduh astagfirullah. Tapi kamu sekarang ada menuju udah keseriusan? Iya, tapi masih lama sih. Masih lama, tapi diperjuangkan. Cinta itu harus diperjuangkan. Betul. Gak ada yang tiba-tiba. Yes. Teteh juga ya, semoga secepatnya. Jadi mangga eta bubur hejo, bubur berem sagarupa bubur pokoknya mah. Langsung follow IG-nya teh. Asa promosi euy orang sumpah ieu mah. Hey. Ieu promosi. Orang promosi ini mah. Hei, bercanda enggak? Hei bubur hejo gitu. Bukan bubur hejo, kacang hejo. Asa promosi. So, Teteh langsung ya aku mau kasih pertanyaan singkat buat Teteh, bukan singkat, jawaban cepat. Bakso seblak. Bakso. Polisi TNI. Polisi. Oh, jawabannya etanya berarti bubur barem. Tah barudak inget bubur barem. Punten ngangge kacang hejo tadi terima. Tinggi pendek. Tinggi. Putih hitam. Hitam. Gunung. Sawo matang lah ya, jangan itu. Oh nyatu sok. Sawo matang putih. Sawo matang. Teteh tinggi berapa? 160. Berarti kriteria cowok nanti pengen lebih tinggi. Oke. Tinggi itu. Terus Selegram. Nah, selegram. Capek. Oh, snack deh gara-gara ngomong gitu. Siapa yang bilang? Siapa? Aku tuh suka Telegram tuh jokes kan. Sebalagram. Terus Selebgram atau aktris? apanya ini teh? Pilihan Aktris. Teteh sendiri gitu. Artis. Oke. Ganteng, iya puntanya ini bikin iya rada kayak kata bodohan gitu. Aduh Ramadan. Ganteng tapi bodoh atau biasa aja tapi pintar? Biasa aja tapi pintar. Jelek tapi aku teh euy ada Jawab cepat. Hiji dua tilu sok naon? ganteng tapi miskin. Ganteng tapi miskin atau jelek tapi kaya? Ganteng tapi miskin. Nah, sih buat boga pilihan gitu. Itu ada doa loh. Doa loh ini teh. Meriki amit-amit. Amit-amit. Ki atuh amit-amit. Realistis lah. Heeh. Jelek tapi kaya. Kumaha tuh nanti keturunan? Tah, itu. Kedua memperbaiki keturunan. Tapi udah realistis dulu dah. Soalnya butuh hidup, butuh makan. Butuh makan. Boleh tanya balik. Jika nukeul, tanya balik. Pas dendam ieu mah. Jika nu teu narima ditanya gitu teh.